Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampleh amat nyak-nyak jawab salam. Antum wargi sore ya. Jawab salam, semoga yang jawab salam berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amsakalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Khadratun Masyayikh, Zu'ama, Asatid, para sesepuh, para bini sepuh, yang mulia Ayahanda Ki Haji Anwar Sanusi, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Yang mulia Al-Mukarram Ustadz Sarkum, Ustadz Tarmin, Ustadz Imanuddin Yusuf, Ustadz Ahmad Sufyan, Ustadz Haji Sohibi, Ustadz Haji Sutarjo, Ustadz Didin Miftahuddin, Ustadz Nurdianto, Ustadz Abdul Hafiz, Munsyid kita Al-Mukarram Ustadz Alfan, Ustadz Mumtad, Ustadz Ahmad Rizki Fauzi, Ustadz Sahid, para tokoh Bapak Haji Remon, Al-Mukarram Ustadz Ubay El Semin, Ustadz Dadang Sembiring, Sahibul Bait Sahibul Musolah An-Nur, Al-Mukarram Ustadz Qutbuddin Fadol. Kita doakan guru-guru semoga sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, pengharap syafaat Nabi Muhammad SAW, cinta kita tembus ke hati baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan besar kumpulnya kita di sini nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Now is the time 9 o'clock fast 44. Do you understand? Udah ya saja. Udah jam 9 merah 45 menit. I have a time 20 minutes. Saya punya waktu cuma 20 menit. 10 o'clock must be closed. Ini Rawabogo rasa Las Vegas ini ya. Jam 10 kudu ditutup karena bocah besok pada mau ujian sekolah. Saya juga libur, masih sekolah kan ya. 10 o'clock must be clock. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 orang yang tangannya dicium Rasulullah. Sahabat yang lain berebut tangan cium mulia baginda Nabi Muhammad. Tapi ini very vital and very important version. Do you understand? Kagak percayaan pisan. Emang saya mah bisa. Emang saya goron apa? Kagak ngertinya. Udah yes aja. Ntar kan orang lewat mau maulid yes no PA kali ya. Bagian udah yes aja. Yang lain berebut tangan Rasulullah, mencium tangan agung Rasulullah. Justru 3 orang ini tangannya dicium baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pulang-pulang nanti ibu dapat ilmu siapa yang dicium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang pertama Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kedua sahabat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Yang ketiga sahabat Mu'ad bin Jabal. Dari 3 sahabat ini, karena saya punya waktu 20 menit, saya akan jelaskan 2 orang ini. Yang pertama Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Ini bukan berarti mentang-mentang putrinya Rasulullah, bukan itu riwayatnya, bukan. Ada sahabat mau berkunjung ke rumah Rasulullah,
Belum nyampe rumah Rasulullah, ini sahabat melewati rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra lagi numbuk gandum, Hasan Husain lagi nangis kelaparan belum makan. Masya. Sahabat ini nyampe ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya mau ke rumah kamu, sengaja melewati rumah putrimu tercinta. Saya kagum dan kaget, putrimu sedang menumbuk gandum, Hasan Husain lagi nangis. Rasulullah bergegas, merapikan baju, langsung berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah. Sampai rumah Fatimah, tangannya dicium Rasulullah SAW. Yadun ahlul jannah, ini tangan ahli sorga. Bu, begini maksudnya. Ini Rasul mencium tangan Fatimah bukan posisi sebagai anak, posisi sebagai ibu yang tanggung jawab merawat mendidik anakmu. Jadi Rasulullah mencium, menghargai seorang ibu yang capek, yang lelahnya luar biasa. Maka lempangan ini mohon maaf Pak, bapak-bapak pura-pura budek dulu nih Pak. Saya mau belain mak-mak dulu Pak. Ini mohon maaf Pak, bapak-bapak pura-pura budek dulu ya. Pak, kalau bapak capek kerja, bapak capek dagang, bapak capek usaha, sebenarnya kalau main capek-capean, emak-emak jauh lebih capek. Betul gak kira? Lah sewot amat betul gak? Itu betul lah sewot orang mana? Pak, bini kita nih, my wife tuh, bini kita tuh, itu multitasking, do you understand? Udah ya saja. Bini kita nih Pak, kerjaannya kagak kelar-kelar, betul gak kayaknya? Lama sewot amat betul masih. Tuh Pak, bini kita nyok kita liatin nih. Laki ibu kan habis sholat subuh belum berangkat kerja, minta bikinin kopi, dibikinin kopi, duduk depan rumah sambil minum kopi, duduk Pak depan rumah, ibu bisa ngelakuin 5 kerjaan, betul nggak? Tuh laki minum kopi, ibu bisa ngelakuin kerjaan. Yang pertama ibu bikin kopi, habis bikin kopi ngepel, betul kagak? Habis ngepel nyapu dulu, ngepel dulu, ngepel dulu. Ora danta berarti. Lah terserah saya, kan yang dipel mak di dalam, nyapu mak di luar. Ulangin lagi, nyapu dulu, ngepel dulu. Nyapu dulu, agak mau ngalah pisan Romana mama dah. Bapak masih ngopi, ibu masih mengerjakan 5 kerjaan. Bikin kopi, nyapu, bagi ngalah ada saya. Nyapu, ngepel, ngerendam pakai pakaian. Pakai apa? Pakai blau. Masih ada mah blau. Tuh orang Betawi kagak danta. Tulisannya blue. Bacaannya blue. Ngapa bilang ngeblau? Pok beli blau pok. Blau masih adanya? Masih ada. Jadi besok bilangnya jangan bilang blau. Pok beli blue. Itu tukang warung pelanga, pelongo. Mau beli apaan pok? Beli blue. Anu pok blau aja blau. Ngerendam pakaian, keempat ngerendam pakaian, ngejemur pakaian, 5 kerjaan pagi-pagi selesai. Pantes Nabi mencium tangan Sayyidah Fatimah Zahra, posisinya bukan sebagai anak, posisinya sebagai ibu, karena diangkat derajat ibumu baru. Masya Allah. Jadi ibu nih capek, lelah, kerja, gawean kagak habis-habis. Ibu capeknya bisa tangannya dicium baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun ibu bukan wanita kurir. Apa wanita apaan?
Karir, hari kurir karir. Walaupun ibu bukan wanita karir, kerjaannya only 3. Barang-barang bu, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, itu kagak lelah-lelah kerjaan, kagak habis-habis. Betul apa betul kira-kiranya? Kenapa Rasulullah mencium tangan Sayyidah Fatimah sebagai ibu? Karena ibu sayangnya beda sama bapak. Ini bocah, mana tadi bocah sama reket, mana bocah? No, bocah sama reket bertiganya no. Itu bocah yang semereket lagi bangor-bangornya. Kalau tuh bocah sakit meriang, itu bocah demam, yakin emaknya kagak bisa tidur, babaknya ngorok. Betul gak kira-kira? Bentuk lo sewot amat sama ini mah. Belainnya, tenang aja. Makanya lebih sayang bang sama bini bang, lebih sayang. Lebih sayang kalau sehari ngasih cepet, kasih 2 juta. Motor dijual. Kerja di mana sehari 2 juta? Laki ibu suruh ngepet. Kenapa sayangnya Rasulullah lebih hormat ibumu, bapamu? Ternyata Pak, di istri kita itu ada Asmaul Husna. Di tubuh istri kita ada Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahimnya Allah, Asmaul Husnanya dititipkan di tubuh ibu. Makanya kalau laki ibu marah-marah, jelek-jelekin ibu, bilangin, Bu, Pak, nih tubuh saya, kata Ustadz Ubay, ada Asmaul Husna. Masya Allah. Jadi di tubuh bini kita ada Asmaul Husna Pak, jangan sembarangan. Apa kata laki ibu sambil sewot? Walaupun dirimu ada Asmaul Husna, laki ibu cuma ada huruf hijaiyah alif. Paham maksudnya? Jangan pikirin ya. Terpulang lagi, bang niat alif bang. Jangan pikirin. Ulangi lagi. Jangan mikirin alif bu. Ulangi lagi ya. Tuh, kenapa sayangnya ibu ini dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu ini cerdasnya melebihi kecerdasan seorang bapak. Ibu ini cerdasnya, pinternya luar biasa. Manajemen keuangannya ibu lebih hebat. Duit cekak, tahu duit cekak bu? Apa sih cekak bahasanya ya? Duit pas-pasan anak 5. Cuman mampu beli telur 2, ini mak kita mikir dipunggal daun kelor 7 cabang. Pinter nggak tuh mak kita? Pinter kagaknya? Tuh nyak kita pinter. Anak 5 kagak cukup telur 2. Kalau beli telur banyak, minyak kagak kebeli. Kalau beli telur 5, minyak kagak kebeli, ngalah minyak seperapat, telur 2. Tuh mak kita mikirin anak, Masya Allah. Makanya sih inget banget tuh, Masya Allah. Pas itu waktu pagi-pagi saya inte, goreng apa ininya? Katanya saya goreng telur ayam baik. Ini ngapa hijau semua? Hijau semua, bentar. Ini mah kagak goro saya, based on the true story. Do you understand? Udah ya saja. Kisah nyata ini memang injenernya saya, bukan orang lainnya saya. Nya goreng apanya? Ini goreng telur bayi. Ini telur apa hijau begininya? Saya kira telur dinosaurus. Hijau banget. Lah telur 2, daun kelor 7 cabang. Dioseng menyatu, dibagi tuh pakai samsi, tuh bilangnya samsi ya. Pakai samsi dipotong, nih buat empol lu, nih buat abang lu, nih buat nyak kagak punya duit, kagak gablek duit, cekak babak kesaat itu saat rezekinya mah agak seret. Kagak bisa beli ayam 1, beli ayam separo. Betul gak kira-kira bu? Pernah kan bu ngalamin ayam separo? Masya Allah, beli ayam separo, dipotong-potong, apanya idenya?
beli kelapa satu dibikin serundeng. Betul nggak kira-kira? Nyak mak kagak makan daging ayam, kagak makan ayam, kagak makan pak, nih kagak dimakan. Apa yang dimakan emak kita? Yang dimakan serundengnya, ayamnya buat anak. Biarin anak makan enak, emak bagian ngapa-ngapa. Anaknya udah pada gede, udah pada sukses, makan enak, kagak inget sama emak. Lu kerasa amat mana? Rasain dah. Doraka sama emak dah tuh, Masya Allah. Emak makan inget anak. Anak makan enak lupa sama bukan orang Rawabogo, orang Jati Kramat. Bukan orang sini. Sini mah kagak enggak. Sini mah kagak, tapi berdasarkan riset dari Rawabogo ngungkuk ngalorin. Jati Kramat. Emang dari sini penyakitnya nepak ke sono. Nepak ke sono. Mulanya dari sini emang. Nepak ke sono, nepaknya ke sono. Tuh Nabi Muhammad mencium seorang tangan Sayyidah Fatimah sebagai ibu. Kata kagak mampunya saya waktu itu, ini cerita nyata, beli trijengki seperapat. Dipunggal daun mengkudu sama 7 cabang. Oseng. Saya tanya goreng apanya? Goreng teri, ini mana terinya? Wah Allah, besok pagi saya buang air besar, saya intek. Ijo semua. Tuh Masya Allah. Beneran. Sampai saya lihat Masya Allah, kagak gablek duit tuh nyak, beli genjer 7 ikat. Karena 7 genjer bang. Karena saya anaknya 7 tuh ya, tuh nyak kali buru-buru tuh motong genjernya panjang-panjang banget. Besok saya buang air tuh saya intil lagi, genjer lagi. Makanya saya pesan nyaknya kalau masak genjer motongan kecil-kecil. Dia kagak bisa dicerna itu ternyata nyak tuh. Makhluk yang namanya genjer tuh ya. Makhluk genjer kagak bisa dicerna dia tuh. Lah udah 20 menit nyak. Udah jam 10. 20 minutes ini. Udah 20 menit. Udah ya. Sampai jam berapa? Gue ilah dulu. Sampai jam 11. Kebanyakan pahalanya. Jangan. Tuh nyak. Kenapa dicium tangannya Pak? Ternyata tidak ada obat kalau bayi masih kecil. Itu orok nangis, tidak ada obat yang paling mujarab, tidak ada obat yang mustajab kecuali pelukan emaknya. Betul nggak kira-kira? Digendong babaknya kagak diem-diem, digendong mamangnya nggak diem-diem, pas digendong emaknya. Kenapa itu bocah diem? Karena bocah merasakan asmaul husna, rohim yang ada di ibunya. Kalau ibu berangkat umroh, berangkat haji, itu sa'i dari sopa ke marwah, itu sopa artinya tulus. Seorang ibu tulus mendidik anak, tulus merawat anak. Anaknya sakit, itu ibunya merasakan sakit. Anaknya udah pada gede semua, emaknya sakit, anaknya bekia-kia. Rasa amat temannya. Kata abang, lu aja kita tong nyak ke rumah sakit. Abang aja bang, bekia-kia. Bukan, ingat tadi rumusnya, bukan orang Rawabogo, orang Jati Kramat, tapi nepa dari sini. Tuh yang pertama. Ibu jamaah sekalian nih Pak, anak bapak nih bocah nih, pinter enggak pinter tergantung emaknya, tergantung ibunya. Di Quran ada surah An-Nisa. An-Nisa jamak dari niswah. Ibu liatin surah An-Nisa itu banyakkan tentang bagi waris. Kenapa tentang bagi waris? Adanya di surah An-Nisa. Ini bocah pinter apa kagak, sukses apa kagak, tergantung emaknya. Bapaknya on dikit nggak apa-apa. Pinter juga nyari duit maksudnya begitu. Tergantung emaknya. Tuh yang pertama tadi. Yang dicium Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah Zahra,
tapi bukan posisi sebagai anak, posisinya adalah seorang ibu. Jadi ibu lelah, capek, bekerja, lelah, ada jaminan dari Rasulullah, man amsakalan min amali yadaihi amsa magfuron lah. Barang siapa sore hari dia bekerja, bebenah, ngerapihin, ngepel, nyetrika, capek, pinggang ampe otek. Pinggang ampe otek lelah, amsa magfuron lah. Sore hari kecapean, capeknya menghapus dosa. Masya, baca solawat. Solawat ini kita hadiahkan buat emak kita. Solawat ini kita hadiahkan buat ibu kita. Solawat ini kita hadiahkan buat nyak kita yang lelah letihnya tak mengenal sampai saat ini kita dewasa seperti ini. Allahumma salli Muhammad wa ashghilni bidzalimin. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Satu kali lagi angkat suaranya, ini sholawat buat nyak kita. Allahumma sholli Muhammad wa ajlil zalimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilni zalimin wa akhrijna min baini zalimin wa ala alihi. Biar lebih sayang sama emak, biar lebih cinta sama emak, karena Nabi mencium tangan Sayyidah Fatimah Zahra, menciumnya sebagai ibu. Masya. Yang kedua, jamaah sekalian, siapa yang dicium? Sahabat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori. Nabi dan sahabat selesai perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, Rasul belum sampai rumah, Nabi berhenti, sahabat yang lain berhenti, ngeliat Sa'ad lagi ngampakin batu. Ngampakin batu, Rasul berhenti. Mada ta'mal ya Sa'ad, apa yang kau lakukan wahai Sa'ad? Ya Rasulullah, saya kuli mecahin batu. Maaf, saya nggak bisa ikut perang Tabuk, anak saya lagi lapar, istri saya lagi lapar, ini batu saya pikul, saya taruh pangkalan. Apa saat itu Rasulullah lakukan? Yadun ahlul jannah, ini tangan ahli sorga, ini tangan kagak bakalan dicium oleh neraka, bakalan disentuh api neraka. Masya, inna sa'yakum lasyatta, usahanya berbeda-beda. Lihatin pas sejarahnya. Kenapa Nabi tidak mencium sahabat yang selesai perang megang pedang? Justru Rasulullah mencium sahabat saat yang susah, yang miskin, yang kuli kasar. Saking kasarnya ngamtakin batu. Apa tangannya kalau kasarnya? Apanya? Ini bukan kapalan keretaan. Udah saking kasarnya. Yadun ahlul jannah, tangan ahli sorga. Bu, hargain laki ibu yang capek lelahnya luar biasa. Pinter banget ibu, tetap suami pimpinan, laki pulang kuli, laki pulang kerja, cium buru-buru, cium tangan suami.
Ternyata suamiku tangannya ahli sorga. Masya. Langsung ibu tawarin AA. Ilah cebrik amat denger nama ya. AA apa manggilnya bu? Mau nyusu apa kopi? Allah tawarin bang mau nyusu apa kopi. Masya Allah tangan suami ibu yang maaf jangan rendah. Bukan nominal dikit atau banyaknya, capeknya laki ibu mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Jangan sampai anak saya makan yang haram, jangan sampai anak saya makan yang haram, anak istri saya makan haram. Ini saat tangannya dicium, bisa jadi nih suami ibu yang lelah, letih, keringet. Kalau bahasa orang Jerman mah keringet sampai kebual-bual. Maksudnya Pak ya, saking capeknya nih, keringet sampai kebul-bul, lelah, capek, pulih, nyender. Kalau lagi nyender suami ibu lagi capek, amsa magfuron lah, capeknya itu menghapus dosa. Kagak boleh songong sama suami, kagak boleh durhaka sama suami. Suami berangkat kerja, cium tangan suami. Suami mau pulang kerja, jangan lupa cium tangan suami. Ada yang ngadu sama saya, kebangetan Ustadz, bini saya mah cium tangan saya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Bilangin bang kalau begini bang tukar tambah bang sama Aki. Kalau begitu bang, Masya Allah. Dah pasnya 30 minutes nih, udah cukup setengah jam ya. Karena kan belum ada sambutan kita. Ongkos saya lapar banget, mau makan ini saya. Emang ongkos makan di sini saya. Makan ibu jamaah sekalian baca Fatihah. Ternyata ibu, Pak, istri kita nih yang capek, yang lelah bekerja, rumah tangga beresin, rumah ngepel semuanya. Bapak jangan anggap remeh, Bapak jangan anggap hina. Karena istri ibu tangannya bisa dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu juga sama, suami ibu yang lelah, capek, letih bekerja, bisa jadi suami ibu tangannya letih, lelah, ini yang dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tangan yang ikhlas, tangan yang berkah, mencari tolabul halal, mencari rezeki yang halal, ini tangan bisa barokah, barokahnya sampai ke anak, anaknya sampai kuliah, terus pesantren, karena barokah, anaknya berhasil semua, anaknya sukses semua, anaknya solehah semua, emaknya ikhlas benerin rumah, rapihin rumah, suaminya ikhlas bekerja, ini yang dinamakan barokah. Semoga semuanya barokah semuanya. Thanks for the attention and the last forgive me. Astaghfirukum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.